Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iftataha kulla 'am bisyahril muharram. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada KM serta jajaran para asatid, para pengajar, para tokoh masyarakat, segenap jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah setelah subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajarannya sehingga kelak di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan pada akhirnya kita masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hangatkan pagi hari ini dengan bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari kelima di tahun baru 1445 Hijriah. Tidak ketinggalan saya ucapkan selamat tahun baru. Jalan-jalan ke kampung baru. Cakep ya? Gak capek? Jalan-jalan ke kampung baru. Dan begitu. Beli mangga disimpan di dalam kulkas dan di dalam lemari es. Sama kan? Selamat tahun baru, semoga ke depan lebih sukses. Amin ya rabbal alamin. Bulan kalender Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram kata Nabi masih menjadi rangkaian bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan itu ada 4.
tiga bergandengan, satu terpisah. Jadi kita ingin melihat simbol-simbol yang Allah berikan lewat Rasulnya tentang waktu yang Allah sediakan kepada kita. Pertama, kata Nabi yang disebut Ashhurul Hurum itu minha arba'atun hurum. Dari ayatnya Allah sebutkan minha, dari 12 bulan, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bergandengan, beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah, apa itu? Rajab. Zulqa'dah dan Zulhijjah ini rangkaiannya bulan pelaksanaan ibadah haji, sehingga pada saat itu sudah disepakati ini bulan gencatan senjata. Bulan tidak boleh berperang, termasuk sekarang bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan yang disepakati tidak melaksanakan peperangan, gencatan senjata. Jadi kita juga kalau bini ngajakin berantem bulan ini, bilang tunda dulu, nanti aja bulan Sofar berantemnya, ya. Karena bulan gencatan senjata, jangan berantem dulu, nanti aja. Nah, kalau Zulqa'dah dinamakan Zulqa'dah karena bulan untuk persiapan. Zulqa'dah atau Zulqa'dah, di mana orang Arab saat itu punya kebiasaan tidak kemana-mana, qa'adah dulu untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan kunjungan Zulhijjah. Nah, setelah prosesi selesai di Zulhijjah, tamu-tamu kembali, orang-orang Arab melaksanakan Muharram, bulan pertamanya Muharram, bulan untuk menikmati kemarin habis pesta kedatangan para tamu. Maka bulan ini jangan apa-apain dan jangan perang dulu, istirahat dulu aja, ya, istirahat. Maka tersambung tuh Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah nanti yaitu bulan Rajab. Maka mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan, menjadi amalan yang termasuk istimewa karena kita melaksanakannya di bulan yang penuh kemuliaan. Amin ya rabbal, yang pada akhirnya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia wal akhirah. Terkait bulan Muharram, maka ini menjadi awal dari datangnya tahun Hijriah, di mana sama-sama kita maklum Hijriah ini diambil dari kata hijrah, yang artinya pindah. Ada dalam Al-Quran menyebutkan kalau suami istri terjadi percekcokan, langkahnya jangan langsung diusir. Langkah pertama dinasehatin, langkah kedua pisah ranjang, wahjuruhunna, pisah ranjang aja, pisah ranjangnya jangan jauh-jauh. Istri di kamar depan, kita di kamar belakang, supaya kalau nanti tengah malam hujan, jadi gampang pindahnya lagi. Coba kalau pindahnya langsung dibawa pindah ke rumah mertua, ya, pas hujan repot, ya. Makanya ada istilah wahjur, pindahnya pisah ranjang. Yang ketiga, kalau sudah tidak bisa dipersatukan, ya berarti langkah terakhirnya firaq ataupun tolak. Nah, kata-kata hijrah ini berarti menjadi inspirasi, di mana setiap datang tahun baru Hijriah, mudah-mudahan ada yang pindah, ada yang hijrah.
Hijrahnya tidak hanya secara lahiriah, yang paling penting kita berhijrah secara batiniah. Minal akhlaqil mazmumah ilal akhlaqil mahmudah. Hijrah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang terpuji. Kemarin 144 Hijriah punya kebiasaan pelit. Nah, mudah-mudahan tahun sekarang jadi baik, berehat, dermawan. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena ternyata semua rangkaian ibadah kita juga yang ada di dalam rukun Islam itu arahnya kepada arah hijrah. Yang pertama kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu sesungguhnya menghantarkan kita hijrah dari kejahiliahan kepada ketauhidan. Jadi dengan kalimat yang kita baca yang disebut 2 kalimat syahadat, 1 kalimat rububiyah, 2 syahadat nubuwah. Kalimat rububiyahnya mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini sesungguhnya mengajak kita hijrah dari kekosongan kepada keyakinan, dari kekosongan hati kepada kepenuhan hati, keyakinan hati. Maka orang yang semakin banyak syahadatnya akan semakin tumbuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mengajak kita hijrah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Puasa la'allakum tattaqun, makin naik tuh. Begitu juga dengan zakat, dan terakhir rangkaiannya ibadah haji. Apa kata Allah orang yang melaksanakan haji? Faman farada bihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ternyata pantangan orang yang haji itu kaitannya dengan ucapan, dengan etika keseharian. Jadi kesempurnaan ibadah haji itu selain syarat dan rukunnya terpenuhi, pantangannya juga dihindari. Nah, ini yang banyak dilupakan ketika orang belajar manasik haji, hanya fokus di ritual ibadahnya. Sesungguhnya ada pantangan yang harus dilakukan. Apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Fala rafasa, jangan berkata kotor. Wala jidala wala fusuqa, jangan berbuat kedurhakaan. Wala jidala, dan jangan bertentangan, bermujadalah. Nah, ini yang dianjurkan. Kamu kenapa? Ternyata ketika orang melaksanakan ibadah haji melibatkan banyak orang, bukan 1-2 orang, bukan 10.000, 20.000, bisa jadi jutaan. Yang ketika kita kumpul di sana, orangnya bermacam-macam dengan etika dan kebiasaan juga yang bermacam-macam. Maka kita dituntut untuk apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Dituntut untuk menjaga diri kita jangan sampai terjadi perkelahian yang diawali dari apa? Dari kata-kata yang tidak baik. Maka sesungguhnya haji juga mengajak kita kepada hijrah. Mudah-mudahan 1445 ini membawa sinar kebaikan buat kita, yang pada akhirnya menuntut kepada kita mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bicara hijrah seperti itu. Yang kedua, Muharram ini sendiri merupakan bulan yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Muharram ini mempunyai peranan yang amat sangat penting. Bahkan di antara hadis-hadis Rasulullah paling banyak di antaranya menceritakan tentang bulan Muharram.
Apa diantaranya? Di antaranya di bulan ini banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lampau, di masa kenabian sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak diceritakan di antaranya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kita memberikan panduan tentang keistimewaan bulan Muharram, di mana bulan Muharram ada Asyura. Apa itu Asyura? Tanggal 10 di bulan Muharram. Di mana di tanggal tersebut bahasa orang kampung disebut tanggal keramat. Kenapa tanggal keramat? Karena sejarahnya di zaman dahulu kala, di zaman sebelum Nabi Muhammad, banyak pertolongan Allah diturunkan kepada para nabi, para rasul di tanggal 10. Yang paling dekat dengan Rasul apa? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan orang Madinah sedang berpuasa. Sedangkan di sana orang Madinah sudah punya agama, di antaranya adalah Yahudi. Ditanya, kalian puasa apa? Kami puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa kalian puasa? Kami puasa mengenang tanda syukur pertolongan Allah kepada Musa, diselamatkan dari Fir'aun. Ternyata Nabi komennya, kami lebih berhak daripada kalian. Jadi Nabi melihat orang Yahudi saat berpuasa, yang puasanya syukuran kemenangan terhadap Fir'aun, kata Nabi, kami lebih berhak daripada kalian. Nanti tahun depan pun kami mau puasa. Bahkan ngajakin sahabat, kalau kita puasa kita mulai dari tanggal 9. Jadi amalan di bulan Muharram ini salah satunya dengan berbagai macam keistimewaannya adalah puasa sunnah yang disebut Asyura. Kemudian ingin sedikit perbedaan dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita puasanya dari tanggal 9 yang disebut Tasu'a. Nabi berikan komentar, Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa di hari 10 tanggal 10 bulan Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasanya 2 hari atau 1 hari yang dihapuskan dosa selama 1 tahun. Insya Allah tahun ini jatuhnya di hari Kamis dan hari Jumat. Kemarin kan 1 Muharramnya Rabu 8, 9, 10, berarti Kamis dan Jumat. Kamis Jumat besok ada anjuran puasa sunnah namanya Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan bisa melaksanakannya. Karena ternyata yang dijanjikan oleh Nabi terhapus dosa kita selama satu tahun. Nah, ini kaitannya apa? Ya kaitannya tadi, hidup ini gak pernah terlepas dari sejarah yang berulang. Dan hidup kita memang gak pernah lepas dari sejarah. Maka disebutkan di tanggal 10 Muharram banyak kejadian-kejadian penting. Satu, yang pertama, diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam punya kesalahan satu, melanggar larangan Allah. Kata Allah, hai Adam, silakan tinggal di dalam surga dengan istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di dalam surga, perintahnya bukan sholat, perintahnya bukan puasa, perintahnya bukan zakat, perintahnya bukan haji. Perintah yang Allah kasih kepada Nabi Adam, wa kula, apa? Makanlah. Jadi perintah pertama buat manusia apa? Makan. Pantesan cucunya Nabi Adam gak pernah lepas dari makan. Ngadain acara apapun ujungnya
makan. Syukuran apapun ujungnya makan. Karena memang pertama dikasih perintah sama Allah pun makan. Jadi pantesan kalau datang waktu sholat ada makanan, mana dulu kalau kata Bapak Pikir makan. Sebab Allah sudah tahu manusia ini otaknya nggak bisa dikuasai, nggak bisa digolongkan dari makanan. Dimungkinkan orang yang ketika sholat belum makan dengan orang yang sholat sudah makan lebih usul yang sudah makan. Apalagi makannya kenyang, usulnya puas. Oh iya tuh. Ya, makanya kita disuruh makan dulu. Kenapa? Karena memang perintahnya makan. Dan pantangannya satu, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Ternyata sampai sekarang memang pertama perintahnya makan, yang kedua jangan dekati pohon. Oh, ternyata memang secara alamiah cucu Nabi Adam itu senangnya main di pohon. Di labung aku. Emang ngapain di labung? Cuman pengen motor di pohon. Ya. Kebun raya banyak pohon. Dan kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa? Enggak disebut namanya. Lalu yang mengatakan itu pohon khuldi siapa? Iblis. Iblis yang kasih nama. Ketika iblis terusir dari surga, dia juga pengen Adam dan Hawa terusir. Nah, ketika iblis tahu pantangannya jangan dekati pohon itu, dia menyusup, dia bilang, Adam, Hawa, tahu gak kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Dia bahkan menggunakan nama Allah untuk menjadikan sumpah. Demi Allah, saya hanya sekedar memberikan saran, karena saya hidup lebih dulu dari kamu. Ini pohon punya buah, buahnya enak dan berkhasiat. Kamu tinggal di surga nikmat, enak, betah tidak? Betah. Pengen abadi? Pengen. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Kekal bahasa Arabnya khalada yakhludu khuldan. Maka dinamakanlah sajaratul khuldi, pohon khuldi. Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama siapa? Iblis. Makanya iblis salah satu bujukan kepada kita menjanjikan keabadian, kekekalan. Enak gak kaya? Enak. Supaya kaya kamu yang dikeluarin zakatnya, nanti berkurang. Jangan dikeluarin sedekahnya, nanti berkurang. Karena yang dijanjikan nama iblis adalah keabadian. Padahal tidak ada rumusnya hidup di alam dunia ini abadi. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar, dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan. Kita cucunya banyak salah malah pengen masuk surga. Nabi Adam, Siti Hawa satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita banyak kesalahan malah pengen masuk. Ya alhamdulillah. Untungnya Allah punya sifat Maha Rahman, Maha Rahim. Nabi Adam bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Kalau Engkau tidak anugerahkan dua perkara, apa yang pertama? Maghfirah. Yang kedua apa? Rahmat. Makanya pantas kalau kita berdoa yang kita minta rahmat dan maghfirah. Karena Nabi Adam pun yang diminta dua, rahmat dan maghfirah. Maghfirah ampunan, rahmat kasih sayang. Kita punya anak, punya kesalahan, yang diharapkan anak kita diampuni. Kalaupun dosanya, kesalahannya tidak terampuni, yang dia minta apa? Kasih sayang.
Nah, dicontohkan oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam pun ternyata dibimbing. Fatalaqa Adam, Allah berikan talqin kepada Nabi Adam untuk meminta ampun, dan doanya tadi Rabbana zalamna anfusana. Berarti di bulan ini boleh kita banyak baca doa tersebut, karena Nabi Adam diterima taubatnya pun di tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua, Nabi apa yang mendapatkan kemuliaan dan keselamatan di bulan Muharram? Nabi Nuh. Nabi Nuh ini salah satu nabi yang unik, karena dari umurnya juga disebutkan dalam Al-Quran berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Umur 50 tahun mulai berdakwah. 900 yang mulai berdakwah. Umurnya 950 tahun. 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Berarti kalau dibagi 900 dibagi 80, dia dapat pengikut per 10 tahun 1 orang. Wah, kalau kita jadi pedagang 10 tahun pembelinya baru 1, bangkrut, ya, mundur. Makanya Nabi Nuh ini termasuk kategori Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, orang yang punya tingkat kesabarannya super. 900 tahun dakwah, pengikutnya 80. Kita bikin pengajian nih, buka pesantren, 10 tahun santrinya baru 1, belum tinggal, udah selebar jadi kontrakan, jadi kontrakan aja deh. Ya, bikin partai 10 tahun pengikutnya pendukungnya 1, bubar partai. Iya, ya. Nah ini Nabi itu luar biasa, 900 tahun pengikutnya cuma 8. Akhirnya kata Nabi itu, ya Allah, dakwah sekian lama pengikutnya cuma segini. Ternyata barangkali memang mereka karakternya karakter keras, karakter bakawarah kalau masih dibilang. Ya udah, habiskan saja ya Allah yang begini ke akar-akarnya. Oh begitu Nuh, iya. Oh kalau begitu akan aku siapkan siksanya. Cuman supaya kamu selamat dari siksa, kamu bikin kapal. Disuruh bikin kapal perahu. Di mana bikinnya? Di atas gunung. Dari apa yang mau bikinnya? Ya dari kayu. Kan belum ada baja ringan. Ya, baja belum ada, yang lainnya belum ada. Kayunya mana? Nanam dulu, jadi nanam pohon dulu. Jadi oleh umatnya Nabi Nuh naik ke gunung nanam pohon, diledekin, Nuh stres Nuh. Kita diajakin dakwah, gak mau, dia stres nanam pohon. Sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, dan gede pohonnya ditebang, bikinlah perahu di atas gunung. Nah, ejekan, mulia, makin kencang, benar jadi itu stresnya. Di mana-mana orang bikin perahu di pinggir pantai, ini bikin perahu malah di atas gunung, stres. Oh, kesian benar. Udah jadi perahunya. Ini cerita Israiliyat nih, udah jadi perahunya. Itu sama orang kampungnya malah diledek dan dijadikan WC umum. Wah lumayan loh, anak kapal. Kita jadi WC umum, buang air semuanya disuruh. Itu kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran. Tapi Allah punya skenario. Akhirnya yang setiap yang buang air di situ semuanya dikasih azab kena penyakit gatal. Kalau bahasa sakti kupret lah, kudigan, kudugan, jarban, kena gatal sekampung. Nah satu hari ada satu aki-aki itu kena gatal, subuh-subuh udah gak tahan, pengen buang air. Dia naik karena masih ngantuk, naik ke kapal, kepleset, kedebus ke dalamnya.
luar biasa. Keluar dari kapal, pulang mandi, siang hari dilihat kulitnya bersih, kupretnya hilang, buduganya hilang. Teman-temannya nanya, kamu berobat kemana? Kok kamu udah sembuh? Gatalnya, penyakit gatalnya tadi subuh katanya, saya buang air di kapal kamu, cuma kepleset saya jatuh. Akhirnya saya pas saya mandi kok bersih jadi sembuh. Oh berbondong-bondong mau mangkok, bawa baskom, ngambilin kotorannya sendiri buat obat gatalnya, bersih lagi tuh kapal, hilang lagi. Nah ini Allah turunkan air hujan dari langit, turunkan juga sumber-sumber mata air dari bumi. Saking banyaknya itu air, sampai-sampai itu airnya naik ke atas gunung. Nah ini skenario Allah nih. Kenapa bikin kapalnya di atas gunung? Karena ketika Allah turunkan azabnya, hujan tidak berhenti-berhenti, dari sumur keluar air memancar, air laut meningkat. Coba kalau bayangkan kalau bikin perahunya di pinggir laut, kayak yang di Aceh kemarin waktu tsunami, apa yang terjadi? Kan hancur kapalnya, tertabrak ombak. Ini mah enggak, airnya nyamperin kapal. Dipanggil sama Nabi Nuh semuanya, mana pengikutku semua ikut. Dan yang luar biasanya Allah pesankan, binatang-binatang kumpulin ajakin naik sepasang. Berarti sudah mencontohkan apa? Mencontohkan adanya kelestarian alam dan lingkungannya, dibawa semuanya. Cuman kata Nabi Nuh, awas, perahu kita terbatas. Selama di atas perahu jangan ada yang kawin, sebab nanti kalau kawin hamil, kalau hamil berarti bertambah penumpang, nanti perahu kita berat, bisa tenggelam. Nah semuanya sepakat, kecuali anjing kagak tahan, nyumput kawin di belakang, diintip sama kucing. Dilaporin sama Nabi Nuh, si anjing kawin, dia punya kamu, iya, dilihat, saya enggak, sekali dua kali kagak kawan. Ada kata Nabi Nuh, kalau kamu kawin lagi, disumpahin kawinnya biar lama. Makanya kan anjing itu kalau kawin lama gencet, nah masih dibilang gencet ya, kawinnya lama. Itu gara-gara itu barangkali. Nah akhirnya si anjingnya kesel, ke si kucing. Kenapa? Dia lah yang membocorkan rahasianya ke Nabi Nuh. Sama anjing disumpahin, kalau kamu kawin kucing, kamu adalah hewan yang paling berisik kalau kawin. Semua orang tahu. Oh ternyata sekarang kejadian, kucing kalau kawin, ramainya luar biasa. Yang satu mau, yang satu nggak mau, katanya. Mau, gara-gara itu. Makanya sejak itulah terjadi cerita kalau orang berantem kayak kucing dan penangkal di situ. Mulai terjadi permusuhan antara anjing dan kucing. Percaya syukur, gak percaya nggak apa-apa ini mah. Ya. Di absen semuanya, umatnya, binatang-binatang dicariin. Udah ada beberapa tingkatan ya, kapal perahu itu kan ya. Ada beberapa tingkatan, tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Dicariin keluarganya. Ada satu anak yang belum kelihatan, siapa? Si Kanan. Dicariin di bawah. Kelompok orang-orang di bawah. Ayah Kanan tuh? Oh berarti kelompok orang Sunda ini. Saya dicari ke atas, ternyata anaknya masih di bawah. Namanya si Kanan, lagi sama-sama orang-orang kafir. Ya bunayya rekam ma'ana, kan panggilannya begitu dalam Al-Quran. Hai anakku kemari, naiklah ikut bersamaku. Kata anaknya Kanan, enggak, papa enggak. Saya akan naik ke atas gunung supaya saya terhindar dari air. Enggak taunya airnya nyampe ke atas gunung. Tenggelamlah Kanan, selamatlah Nabi Nuh dan umatnya yang 80 tadi mendarat di Gunung Judi tanggal 10 Muharram. Nah itu diantaranya yang kedua. Dan yang ketiga yang sangat sering kita dengar juga kisah Nabi Yunus.
Nabi Yunus juga berdakwah kepada umatnya. Diajak menyembah Allah, tetap pengennya nyembah berhala. Ngadu sama Allah, kata Allah tunduk. Barangkali 40 hari, di 40 hari ini ada perubahan. Ditunggu-tunggu tidak berubah-ubah. 39 masuk 40 hari, Nabi Yunus udah gak tahan, keluar dari kampungnya. Saya pergi saja, saya mau nyari masyarakat yang lain. Jadi ini ilmu buat para asatid, buat para ulama, buat siapapun. Ngajak orang itu gak gampang, ya. Berdakwah itu tidak mudah. Nabi Nuh 900 tahun 80 orang, ya. Nabi Yunus juga ternyata seperti itu. Itu kelasnya Nabi. Apalagi kita cuma ustaz kampung, ya. Cuma ustaz di kampung, ya, tapi gak apa-apa. Yang penting jangan kampungan, gitu kan. Banyak tantangannya, apalagi sekarang tantangannya justru dari dalam orang Islam itu dari dalam diri orang Islam itu sendiri. Nabi Yunus akhirnya keluar dari kampungnya ke pelabuhan Batu, nyebrang kapal. Ternyata di tengah laut kapalnya oleng. Orang di sana saat itu punya satu mitos, kalau kapal kita mogok oleng, ini berarti di antara penumpang ini ada yang kabur dari kampungnya. Karena ditunjuk satu-satu dari kampung, diundilah nama-namanya. Barangkali itu sejarah arisan, ya. Oleh ada arisan di situ lagi diundi, ya. Diundi, akhirnya Yunus lah yang dilemparkan, ditelan oleh ikan. Kata Allah, telan, tapi jangan dikunyah, ditelan doang bersama ikan. Ikan apa namanya? Wazannun, namanya ikan nun. Segede apa? Yang jelas pasti lebih gede dari manusia. Kemungkinan ikan apa nih? Paus sekalian. Nabi Nuh dimasukkan ke dalam ikan, ditelan di dalam ikan. Sudah gelap di perut ikan, gelap di dalam lautan, gelap berlapis-lapis. Panada bisulmat, karena berada di tempat gelap, Nabi Yunus diilhamkan oleh malaikat, kamu minta ampun sama Allah. Maka ada tasbihnya yang kita kenal, tasbih Nabi Yunus. Panada bisulmat, Allah ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, rangkaian tasbih ini sama dengan doa Nabi Adam tadi. Isinya dua, pujian kepada Allah, pengakuan kesalahan. Dari kalimat la ilaha illa anta subhanaka, ini kalimat pujian kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin, ini semua kalimat pengakuan. Nabi Yunus baca berulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diterima taubatnya. Efek Nabi Yunus baca kalimat tadi, ikannya panas perutnya, mendedek kalau sini bilang. Ya, nyari apotek belum ada yang buka, muntahlah ikan tersebut. Tanggal 10 Muharram Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Hikmahnya buat kita apa? Ketika kita berada di dalam gelapnya masalah, seperti masalah gelapnya Nabi Yunus di dalam perut ikan, ada doa yang bisa kita panjatkan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini banyak lagi kisah-kisah yang terjadi di bulan Muharram yang pada intinya dianjurkan oleh Rasulullah menghormati bulan ini. Amalannya diantaranya adalah berpuasa, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura diantaranya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan di daerah kita juga ada amalan lain, santunan yatim. Kalau di kampung saya ada istilah tanggal 10-11 Muharram itu lebaran yatim, ya.
itu diantaranya. Ada lagi amalannya apa? Amalan bulan Muharram. Amalan bulan Muharram diantaranya selain puasa, santunan, sholat, memberikan keluasaan kepada keluarga. Ya, memberikan keluasaan kepada keluarga di tanggal 10 Muharram. Dijamin siapa yang memberikan keluasaan kepada keluarganya, belanjanya dan lain sebagainya, Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun. Jadi besok tanggal 10 nih, siapkan uang belanja buat istri. Ini kalimat yang paling senang di dalam ini. Biasanya kita kasih belanja sehari misalkan 30.000. Besok hari Jumat tanggal 10 kita kasih 300.000. 300.000 buat 10 hari. Sama sih. Kan biasanya kan cicil, jadi mah sekaligus dapat keluasan. Nah, silakan itu bisa kita amalkan yang jelas membawa kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Ini yang bisa disampaikan keistimewaan bulan Muharram dengan segala bulan Muharram dengan segala keistimewanya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Bulan Taubat, bulan kita banyak mengadu kepada Allah, bulan juga kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang bisa kita lakukan berpuasa sunnah, santunan yatim, memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf berbagai kekurangan. Allahumma fiqh wa